gengsis, ketemu lagi di Eksis Abis. Yoi, hari Minggu gini enaknya santai sambil nyimak informasi menarik dari kita, geng. Program kesayangan yang satu ini bakal bahas benda-benda yang unik dan nyentrik abis. Gengsis, peralatan dapur berlapis enamel ini terkenal zaman nenek buyut kita. Mulai dari cangkir, piring, sampai sangku nasi. Semuanya berlapis enamel. Nah, benda-benda ini masih eksis loh sampai sekarang. Kita lihat dulu nih yang satu ini, geng. Wih, keren banget nih, geng. Biar cangkir, ada teko, dan juga sangku nasi yang masih eksis abis. Tapi geng, biasa kalau ibu-ibu habis belanja dari pasar, pasti harus ada yang namanya satu ini untuk membuat barang belanjaan mereka, geng. Ini dia, baskom. Nah, geng, sih salah satu baskom yang masih eksis abis adalah ini, geng, sis. Baskom enamel. Cadam! Nah, habis yang satu ini, geng, Jas yang akan bawa kalian semua untuk melihat proses pembuatan baskom enamel yang masih eksis abis sejak tahun 90-an. Wow, tapi Jasin lihat-lihat dulu, geng. Lembaran plat besi ini akan dipotong sebagai bahan utama perabot enamel, geng. Kemudian dipotong sesuai pola mesin. Plate yang telah dicetak tadi akan dibentuk oleh mesin long train. Di mesin ini akan digabungkan dua buah plate supaya hasilnya lebih kuat. Keren! Letakkan plate di posisi tengah. Oke, Pak. 3, 2, 1, taruh, Pak. Lalu nyalakan tombol powernya, kemudian mesin akan bergerak turun dan menekan hingga maksimal sampai membentuk bagian seperti ini, geng. Wow. Awesome. Nah, gengsis, ternyata dengan alat ini, lempengan besi bisa jadi bentuknya kayak gini, geng. Woo! It's just awesome, geng. Nih, Pak. Baskom yang telah dicetak, selanjutnya disusun rapi dalam keranjang besi. Dan siap direndam di dalam air panas bersuhu 100 derajat Celcius. Itadakimasu! Geng, ini bukan udon raksasa, geng. Tapi ternyata ini adalah tempat untuk menghilangkan minyak pada baskom, gengsis. Caranya kayak gini, geng. Kita celupin, kemudian kita naikin lagi, geng, kayak gitu. Tapi gengsis, kayaknya air panas nih. Proses ini bertujuan menghilangkan kotoran dan minyak yang masih menempel. Biar gak gampang berkarat, celupkan juga ke dalam cairan anti karat ya. Gengsis, biar makin cantik, wadah ini akan masuk ke proses pewarnaan. Warna ini pula yang masih dipertahankan dari dulu hingga sekarang, yakni dengan bahan cat mengkilap yang dikenal dengan nama enamel. Nah, gengsis, salah satu alasan kenapa ibu-ibu suka banget memakai baskom enamel selain kuat, gengsis, adalah mengkilap. Nah, gengsis, ternyata rahasianya di sini, geng. Secret ingredient. Masukin, Mbak. Lapisan enamel ini membuat peralatan dapur jadi lebih tahan lama, geng. Selain itu, lapisan enamel juga tidak berbahaya terhadap makanan, karena bahan enamel tidak mudah luntur jika terkena makanan yang masih panas. Lapisan enamel juga tahan terhadap sabun cuci, asam, serta bahan-bahan kimia loh. Keren! Sips, waktunya finishing. Tambahkan list pada bagian pinggir baskom, supaya tidak tajam dan tampilannya lebih menarik. Alright!
Baskom enamel eksis habis ini sudah siap digunakan dan dipasarkan seharga Rp50.000 aja. Ngomong-ngomong enamel, peralatan dapur yang satu ini muncul pertama kali pada tahun 1760-an di Jerman. Ide ini muncul pertama kali saat menemukan lapisan yang aman sebagai wadah makanan. 50 tahun kemudian, lapisan enamel kemudian dijadikan sebagai lapisan untuk panci dapur dan mulai dikenal masyarakat Eropa. Selang beberapa dekade berikutnya, enamel berlapis logam mulai digunakan untuk pot, nampan, dan baskom. Peralatan dapur dari enamel mulai diproduksi secara massal pada awal 1900-an dan tersebar di beberapa wilayah di dunia. Gengsis, baskom enamel jadul antik Double Happiness ini bisa dibilang barang langka loh. Baskom bergambar bunga dan huruf keramat Double Happiness asal Cina ini memiliki arti dui kebahagiaan atau kebahagiaan yang berlimpah. Zaman dulu, baskom enamel ini merupakan salah satu perlengkapan hantaran atau lamaran pria kepada pengantin wanita. Tradisi dan budaya turun-menurun ini diwariskan oleh para leluhur mereka. Uniknya, bila seorang pemuda Tionghoa ingin mendapatkan socia atau gadis idamannya, ia akan melamar dengan benda-benda ini sesuai tradisi yang udah ada. Gengsis, siapa nih yang masih makan dan minum menggunakan wadah legendaris ini? Fungsinya sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat enamel makin sering digunakan. Baskom enamel ini banyak banget dipakai untuk menyimpan makanan berkuah dalam porsi besar. Rumah makan ternama khas Bumi Priangan Bandung ini misalnya, mendadak digandrungi para penikmat kuliner, geng. Nah, besi kaleng yang dilapisi timah putih ini stabil pada suhu tinggi dan bersifat sebagai konduktor alias penghantar panas. Jadi, makanan dan minuman yang panas atau dingin akan tahan lama jika menggunakan baskom enamel ini. Selain digunakan sebagai wadah makanan mentah, baskom enamel ini juga banyak manfaatnya loh. Selain tampilan yang menarik, wadah ini juga menampung jumlah makanan yang banyak. Kolektor asal Bandung ini punya banyak banget perabot enamel yang unik dan klasik. Selain rantang dan teko, Bu Tuti juga menyimpan wadah sayur yang sering kita sebut baskom. Yoi, baskom enamel, geng! Bagi Tuti Yulianti, puluhan koleksi baskom dengan berbagai ukuran ini memang sengaja dipajang di dinding agar ruangan tidak membosankan. Alih-alih ingin mengeluarkan kesan klasik, interior ini terlihat menarik dan modern. Tak hanya buatan dalam negeri aja, geng. Baskom ini juga berasal dari negeri Tiongkok, Ceko, dan Timur Tengah. Keren! Geng Eksis nggak perlu ragu lagi dengan kelebihan perabot berbahan enamel ini. Sekarang, kita bandingkan baskom enamel dengan baskom plastik yang murah meriah. Untuk kelebihannya, baskom plastik sangat praktis, lentur, dan tidak mudah patah. Tapi, doi nggak tahan panas dan tidak bisa menyimpan makanan matang dalam waktu lama. Gengsis, jangan kemana-mana. Setelah ini, bakal bahas makanan khas Indonesia yang eksis habis. So, don't change the channel, cause we'll be back after this.